Pengetahuan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPBJJ UT Samarinda Universitas Terbuka. Untuk memenuhi tugas sesi 1 ini yang diberikan oleh Bapak Andi Victoria MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga, saya akan membuat sebuah video pembelajaran atau video praktek tentang cabang olahraga lompat jauh dan lari jarak pendek. Sebelum saya memulai prakteknya, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Apa sih lompat jauh itu? Lompat jauh itu adalah cabang olahraga atletik yang mengkombinasikan gerakan melompat dengan teknik dan mencapai jarak sejauh mungkin. Lompat jauh itu ada 4 tahapan. 1. Awalan atau ancang-ancang. 2. Tolakan atau tumpuan. 3. Melayang di udara. 4. Mendarat. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, saya akan memulai prakteknya. Yuk, simak prakteknya saya buat. Sekarang mari kita perhatikan teknik dasar dalam melompat jauh. Nah, ini adalah teknik dasar awalan atau ancang-ancang. Cara melakukan awalan atau ancang-ancang dalam lompat jauh adalah lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing. Tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertumpu atau bertolak pada balok tumpu. Pinggang diturunkan sedikit pada salah satu akhir ancang-ancang. Jarak ancang-ancang tergantung kematangan dan kemampuan berakselerasi atas kecepatannya. Dan untuk meningkatkan kemampuan kecepatan ancang-ancang diperlukan program latihan yang baik dan juga ketepatan menumpunya. Selanjutnya adalah teknik tumpuan atau tolakan. Cara melakukan tumpuan atau tolakan adalah ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Bertolaklah ke depan dan ke atas. Sudut tolakan 45 derajat. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan maju. Kemudian teknik dasar melayang di udara. Untuk melakukan gerak ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, melayang dengan sikap jongkok dengan cara waktu menumpu kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya dan disusul oleh kaki tumpu dan kemudian sebelum mendarat kedua kaki dibawa ke arah depan. Yang kedua, melayang dengan sikap bergantung. Cara melakukannya yaitu waktu menumpu kaki ayun dibiarkan tergantung lurus. Badan tegak kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan cara lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan, yang kemudian kedua lengan direntangkan ke atas. Keseimbangan badan perlu diperhatikan agar tetap terpelihara hingga mendarat. Terakhir, teknik dasar mendarat. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri. Untuk menghindari pendaratan pada pantat, kepala ditundukkan, lengan diayunkan ke depan sewaktu kaki menyentuh pasir. Titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Kaki tidak kaku dan tegang, melainkan lemas dan lentur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lari jarak pendek. Apa sih lari jarak pendek itu? Lari jarak pendek adalah salah satu cabang atletik yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan. Kalau ingin tahu lebih lanjut, yuk simak prakteknya saya buat. Saat lari jarak pendek, langkah pertama yang kita lakukan adalah start jongkok. Ketika ada aba-aba bersedia, ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kanan di depan dan lutut kaki kanan disejajarkan dengan kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf E, tepat di belakang garis start. Lalu, ketika aba-aba siap, panggul diangkat ke atas melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. Dengan pandangan ke depan, kedua tangan masih di posisi yang sama, seperti pada posisi semula. Setelah ada aba-aba iya, kaki kanan melakukan gerakan dengan kuat, sementara kaki kiri dilangkahkan dengan kuat atau sebaliknya. Saat berlari, kaki dilangkahkan selebar dan sejauhnya, sambil tangan diayunkan. Saat garis finish, usahakan kecepatan lari tidak berubah, kemudian menjatuhkan tubuh ke depan saat akan mencapai garis finish. Nah, demikianlah video praktek yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik kata maupun praktek yang saya buat. Karena saya pun masih banyak belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.